kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Assalamualaikum para pemirsa, jumpa lagi dengan saya, kali ini dengan 7 menit diskusi politik atau tumit sitik kata saya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi kecil tentang oligarki melawan oligarki. Seperti yang kita baca beberapa minggu belakangan ini ya, ketika mesin Capres mulai memanas begitu, orang lalu berpikir bahwa para calon presiden, calon wakil presiden itu di belakangnya ada cukongnya lah gitu, ada backupnya lah. Terutama bagi yang ada di posisi oposisi, sering mengatakan pemerintah sekarang ini sudah keterlaluan, sudah sangat dikendalikan oleh oligarki gitu. Oleh karena itu, ketika tempo hari Nasdem mendeklarasikan calon presiden secara resmi, lalu seolah-olah si calon presiden model Nasdem ini seolah-olah tidak ada cukongnya gitu. Sementara pemerintah cukong melulu gitu. Nah, yang ingin kita bicarakan sekarang ini adalah oligarki itu sebenarnya apa? Karena belakangan seolah oligarki itu merupakan sosok yang perlu dimusuhi, perlu dihindari lah begitu. Baik ya, kalau kita berdasarkan batasan yang paling sederhana, paling enggak ada 2 ya. Pertama, oligarki itu berasal dari kata oligos dan arki. Oligos itu artinya sejumlah kecil orang, artinya sejumlah kecil itu artinya jumlahnya nggak banyak lah. Arki adalah sistem atau struktur. Arsitek itu kan struktur bangunan. Jadi arki itu adalah struktur kekuasaan maksudnya. Jadi oligarki maksudnya adalah struktur kekuasaan yang dikuasai atau dipegang oleh oligos itu. Itu arti etimologisnya. Arti bebas yang lain adalah bahwa oligos itu merupakan sejumlah orang di luar pemerintahan, di luar organisasi lah begitu ya. Tetapi orang ini sangat berpengaruh di dalam mengendalikan organisasi itu. Organisasi yang dimaksud yang paling kental, yang paling mapan adalah negara. Sehingga kita membayangkan ada sejumlah orang, nggak banyak amat. Nah, orang ini mempengaruhi organisasi, mempengaruhi kita, sesukanya dia, katanya dia gitu. Nah, menurut saya, oligarki yang seperti itu mestinya akan ada di mana-mana. Artinya ada di pemerintahan juga ada, di para pentolan oposisi juga ada. Bahkan di oposisi itu juga sangat kuat backup dari para oligar itu. Karena mereka memang sama-sama punya kepentingan untuk bertarung. Nah, oleh karena itu perlu dicatat beberapa hal mengenai oligarki ini, bahwa sesungguhnya oligarki itu bukan merupakan satu kumpulan orang yang solid, yang tunggal, yang monolit, itu bukan ya. Tetapi ada di mana-mana. Kalau kita memisahkan pemerintah dengan oposisi misalnya, di pemerintahan ada, tentu saja di oposisi juga ada. Bukannya hanya pemerintah saja yang dipelintir-pelintir oligarki, sementara oposisi enggak, yang ada semua. Terus kemudian juga oligarki itu tidak semuanya buruk, karena dia tidak mungkin kita hindari dalam berorganisasi sebagai negara maupun sebagai warga negara.
Jadi ada saja juga sebagian oligar atau orang-orang yang punya pengaruh itu entah karena kekayaannya, entah karena kepandaiannya, entah karena kepemimpinan spiritualnya, itu yang baik juga ada. Oleh karena itu, saya berharap kalau kita ada yang tidak suka dengan oligarki, cara kita menetralisasikan adalah mengadukannya dia, mengadu domba dia. Karena di antara mereka itu juga ada persaingan sendiri. Kita nggak perlu khawatir bahwa kita akan diterkam oleh mereka. Nah, yang berikutnya adalah karena kita tidak mungkin menghindari dari itu, maka kita sebaiknya sebagai warga negara maupun sebagai katakanlah ya yang pernah ngikutin kuliah kecil ini, kita terima saja bahwa memang di dalam bernegara, berpolitik selalu pasti ada oligarnya. Sehingga ya kasih tahu aja kepada semua orang. Kalau ada orang yang meledek kita punya oligar di belakang kita, maka orang itu juga pasti punya. Nah, persoalannya adalah dalam hal apa si oligar itu, si oligos itu memperlakukan kita. Apakah mereka betul-betul memeras kita, membudakkan kita, atau apa? Jadi, boleh dikatakan oligar itu hanya semacam kekuatan bayangan di antara pemerintah, di belakangnya begitu, atau di antara para oposan di belakangnya. Sehingga biasa saja menurut saya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.